Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, sedikit mengulas sejarah. Kasunanan Surakarta merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram Islam sejak ditandatangani Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Kasunanan berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa, dan salah satu peninggalan yang dapat kita pelajari adalah Masjid Agung Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kali ini saya sedang berada di Masjid Agung Keraton Surakarta, salah satu masjid tertua dan bersejarah di kota Solo. Penasaran seperti apa cerita di baliknya? Yuk ikuti perjalanan saya hari ini. Saat ini saya sudah bersama Pak Muhtarom, salah satu pengurus ya Pak? Ketua Pengurus Masjid Agung Surakarta. Iya. Gimana Pak, saya boleh tahu nggak sejarah-sejarah singkatnya Masjid Agung Surakarta? Oh boleh, ini? boleh sekali. Dan saya senang sekali generasi muda, masyarakat kita melek sejarah kembali itu sebuah keberuntungan, dan itu saya senang sekali. Monggo silakan. Kalian keliling ya Pak? Oh ya, monggo. Dibangun sejak tahun 1763 hingga 1768, Masjid Agung Surakarta berdiri di atas lahan seluas 1,9 hektar. Masjid ini dikategorikan sebagai masjid jami, yang artinya digunakan untuk salat berjamaah dengan jumlah makmum yang besar seperti sholat Id dan sholat Jumat. Keberadaan Masjid Agung tidak bisa lepas dari eksistensi Keraton Surakarta. Gerbangnya ini ya, Gapura namanya ya. Gapura. Ini Gapura. Gapura itu dari bahasa Arab Ghafuro. Orang Jawa mengatakan Ghafuro susah sekali. Gapuro. Oh iya. Nah, ini dulu bentuknya Semartinandu, jadi kayak limasan begitu. Zaman era awal PP10, karena PP10 itu memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan Turki Utsmani waktu itu. Karena dua kerajaan, dua negara Islam ya. Karena harmonis sekali hubungannya, termasuk di dalamnya dalam dunia pendidikan, pengiriman beasiswa ke Turki oleh Hijaz itu oleh keraton difasilitasi, dan pengiriman delegasi ke sana. Nah, termasuk itu PP10 ini memiliki konsep al-muhafadzah al-qadimis saleh wal akhdhu bil jadidil aslah. Hanya beliau itu sangat mampu mempertahankan eksistensi jati diri bangsa Jawa ini, namun juga mampu menyerap kebudayaan-kebudayaan asing yang bisa mendukung eksistensi budaya Jawa ini. Jadi ini termasuk ini ciri khasnya ya Pak? Ciri khasnya Turki ini ya, ciri khasnya. Beliau sangat terinspirasi dan bisa semula itu Semartinandu, kemudian dia dirubah oleh Sinuwun menjadi kayak arsitektur Turki. Ya. Selain Gapura Pak, dengar katanya ini ada satu lagi ya, setelah Gapura ini ada menara. Menara azan di masjid ini memiliki corak arsitektur yang terinspirasi dari Kutub Minar dan Delhi, India. Di masa itu, untuk menentukan waktu sholat, masjid memiliki bencet atau jam istiwa. Pada zaman PP10 itu dibuat mengadopsi ya, dan sangat mendukung dengan tondo kayak beduk tadi. Iya. Nah, kalau yang beduk itu kan waktunya saja, tapi kan tidak terdengar suaranya azan. Iya, benar. Maka oleh PP10 membuat menara tahun 1929 sekitar itu. Itu tingginya kira-kira tingginya sekitar 33 sekian ya, 33 sekian. Dan ini kayak kalau menurut yang literasi yang kita baca ini kayak Taj Mahal aja. Oh, Taj Mahal. Nah, Taj Mahal.
Tapi tergantung persepsinya ya, Iya, karena tingkat apa memahami barang, memahami objek terhadap itu kan berbeda-beda. Iya. Ada yang Sangat Taj Mahal, ada yang menyebut seperti menara di menara di Masjidil Haram, ya macam-macam lah ya. Iya. Tapi yang paling penting yang atas sendiri itu kan simbol raja. Jadi Kuluk Rojo itu ya. Nah, dulu ketika tahun 29 lah ya, waktu itu kan praktis pengeras suara belum ada. Terus pakai apa Pak itu? Itu muadzinnya naik ke atas. Naik ke atas. Jadi ini ada tangganya ya Pak ya? Iya, ada tangga naik ke atas, kemudian di sana sudah ada ini Semacam kayak gitu. kayak apa lengkungan itu ya. Iya. Kayak itu loh, kayak semacam Iya, itu iya. tapi torong besar itu ya. Itu digunakan azan dan berganti-ganti, pindah-pindah sehingga semua kawasan ini bisa mendengarkan azannya. Raja Surakarta berfungsi sebagai penata agama atau pengatur urusan agama, dan masjid ini menjadi pelaksana dari fungsi tersebut. Semua pegawai masjid diangkat menjadi abdi dalam keraton, dengan gelar seperti Kanjeng Raden Tumenggung Penghulu Tafsir Anam untuk penghulu, dan Lurah Muazin untuk juru azan. Ya, ini bangunan Ya, apa, Pak? bangunan ini namanya bangunan Pagongan. Pagongan. Pagongan itu tempat meletakkan dan memukul gong sekaten ketika perayaan sekaten. Sekaten. Ya. Karena dulu sekaten itu digunakan oleh para wali sebagai media dakwah yang sangat-sangat efektif. Iya. Dakwah Islam. Ya, dulu ketika orang Islam tuh, orang Jawa dulu ketika mau melihat sekaten itu ada karsisnya. Karsisnya apa? Syahadat. Dua kalimat syahadat itu bacaan itu, makanya disebut dengan syahadatain. Orang Jawa susah mengatakan syahadat. Sekaten. Nah, itu loh. Itu. Terus gamelannya taruh mana Pak? Ini Masih dan di sana? Ya kalau sekarang Diaman. tidak difungsikan ya di keraton. Tapi ini kan bangunan ini untuk apa namanya meletakkan dua. Tapi masih, ini kan pandemi, kalau nggak pandemi masih dipakai? Ya masih. Termasuk itu karena ini bangunan ini cuma cagar budaya nih. Pagongan merupakan tempat gamelan keraton yang diletakkan dan dimainkan saat perayaan sekaten atau memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di masjid ini juga terdapat istal dan garasi kereta yang kala itu digunakan raja ketika salat Jumat dan grebek. Ini dan kantor selatan dan utara. Iya. Itu dulu Sinuwun ketika Jumatan atau kegiatan keagamaan dari keraton ke sini membawa kereta kencana. Kereta kencana turun di depan kunjungan itu, keretanya ditaruh di sana di sisi utara, kemudian kudanya yang menarik di sisi selatan. Dipisah ya Pak? Iya. Dulu sejarahnya gimana sih Pak? Kok ada menara? Dulu menara ini diinisiasi oleh PP10. Ya. Sebelumnya belum ada. Jadi zaman PP10 karena sudah membangun hubungan bilateral dengan Turki Utsmani yang begitu ya Begitu dekat, nah begitu harmonisnya. Itu apa namanya dulu kan tenger apa namanya Tanda ya, sebagai tanda waktu sholat itu dengan beduk itu. Istilahnya kiai tengoro lah orang Jawa mengatakan deng sehingga beduk itu kan mampu Dengar. kalau sekarang yang susah juga ya karena sudah resonansinya sudah terpotong-potong sekarang dia. Artinya getaran gelombang suara sudah sekarang tidak bisa sampai jauh lah gitu. Kalau dulu kan masih kuat. Nah, jadi Masjid Agung sendiri dibangun oleh eksistensinya itu sejak perpindahan Keraton Surakarta ke Kartasura ke Surakarta, Mataram terakhir sejak tahun 1745. Praktis adanya juga adanya masjid karena pindah keraton, bedol keraton, maka otomatis masjid juga ada walaupun masih kecil ya. Berarti ini kan sekarang kan luas banget ya Pak ya? Keraton ketika pindah ke Surakarta, Mataram Islam, itu kan penuh dinamisasinya. Awal-awal tahun kan pergerakan politik luar biasa. Jadi praktis tidak bisa bangun. Praktis belum tersentuh lah ya. Jadi bangunan-bangunan baik itu masjid kemudian yang lain-lain itu belum tersentuh. Pergerakan politik praktis sudah suasana sudah kondusif.
sudah ada perjanjian Giyanti itu kan. Nah, yang paling anu kan konflik antara kasus apa namanya Pakubuwono kedua dengan Mangubumi waktu itu. Nah, ketika Pakubuwono yang kedua wafat, kemudian diteruskan Pakubuwono yang ketiga pada tahun 1757 ada perjanjian Giyanti, 55 maksudnya. Pada 1755 itu terjadi perjanjian Giyanti yang berfungsi menyamakan persepsi antara Kasunanan dan Mangubumi, ya, bumi. Sehingga waktu itu disepakati keraton terbagi menjadi dua, Kasunanan dan Kasultanan. Ya, otomatis kan setelah era itu praktis kondusivitas negara itu sudah terbentuk. Nah, setelah itu baru PP3 tahun 1757 merenovasi masjid utama ini dengan lebih besar lagi. Jadi termasuk material ini masih material asli semua, kayu jati semua. Setiap pintu-pintu masuk mesti kolam. Ini dibuat jalan karena untuk khusus jalannya Sinuwun, jalannya Raja. Jalan Raja, jalan. Jadi khusus ya Pak? Khusus, ya? privasi. Iya, privasi. Kalau masyarakat umum melewati ini, jebakan ini, dua apa namanya, dua seperti kolam. Itu ya Pak ya? Ya, tapi lebih anu lagi. Dan dulu ini kan semuanya kolam air semua. Praktis kalau air kan dingin. Bisa meredamkan suasana. Bisa meredamkan pendingin bangunan, bisa pendingin suasana. Oh ya Pak, ngomong-ngomong, apa saja nih Pak yang udah berubah dari masjid ini? Atau mungkin kalau prinsip dasarnya tidak berubah. Tidak berubah. Ya, tapi cuma, ada salah satu ya termasuk kan menara itu berubah. Sebelumnya ada tidak menjadi ada. Gapura sebelumnya Semartinandu menjadi ornamen Turki. Itu. Ya. Kemudian apa dulu ini semuanya ini keramik ini jalan privasi raja dan keluarganya tentunya. Ya. Dan ini ada dulu Belumbang ini Belumbang juga Belumbang. Ini biasanya orang Jawa itu kan dulu kan tidak pakai sandal. Oh, iya. Pakainya iya. Enggak pakai apa namanya? Enggak pakai sandal lah, enggak pakai alas kaki lah. Makanya ada nah, dengan adanya air ini berjalannya 5 langkah 6 langkah sana sudah suci. Iya, benar. Dan dalam itu. Ya. Berarti ini masih asli ya Pak ini? Ini masih asli. Sampai Serambi atau sama asli semua. Bangunan intinya kan ini praktis masih asli semua. Pilarnya ini ya? Iya, pilarnya, apa namanya, belandar-belandarnya, semuanya masih asli semua. Semua anak keturunan Mataram itu adalah putra keturunan dari Ki Ageng Selo, dari Grobogan, yang waktu dulu terkenal dengan mampu menangkap petir. Nah, itu, maka petir itu disimbolkan dengan kepala naga. Termasuk ini, saya lihat. Ini kan kayak apa? Walaupun tidak nampak sekali, tapi ini kayak bisa kita ilustrasikan lah. Kita bisa ilustrasikan bahwa semua keturunan Mataram itu adalah keturunan Ki Ageng Selo. Maka tinggal bagaimana kita menangkap pesan ini terhadap memaknai pesan ini kan itu ya. Ini ada ruangan khusus. Ini berarti ruangan khusus raja. Ruangan khusus raja untuk berganti baju dari baju kebesaran kerajaan tahta raja menjadi Kasunanan kayak wali. Di sini. Penting saya sampaikan karena memang Masjid Agung tidak hanya bangunan biasa. Tapi walaupun ini belum nampak, tapi kan mudah-mudahan ke depan harapan-harapan itu bisa terwujud kembali. Ya. Seperti kata Bung Karno, jas merah jangan sampai melupakan sejarah. Masjid Agung Surakarta menyimpan kisahnya tersendiri terkait perkembangan agama Islam.
Perpaduan antara budaya dan agama berhasil dikembangkan di masjid ini, hingga Islam mampu berkembang pesat dari lingkungan kerajaan hingga ke rakyat biasa. Hingga kini, Masjid Agung menjadi bukti sejarah nyata perkembangan Islam di Kasunanan Surakarta. Tribuners, sampai di sini perjalanan kita di Masjid Agung Surakarta. Selalu ikuti kami di akun media sosial Tribun Solo, baik YouTube, Facebook, dan Instagram. Karena masih banyak petualang kasanah keislaman yang akan kami sajikan kepada Anda. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.